Yang dilihat, oh Hmm. homeschool kayak gitu kehidupannya anak-anaknya, oh normal-normal aja. Terus kan banyak bergaul sama misionaris yang Ya, teman-temannya ya. papaku itu kan rata-rata homeschool kan anaknya. Tapi ternyata Tuhan tuh meet her needs gitu, menjawab semua kebutuhan dia gitu. Waktu bahkan dia di desa pun Tuhan jawab gitu kebutuhannya. Jadi itu meneguhkan aku sih untuk pelan-pelan bisa surviving proses yang nggak nyaman buat aku, terutama waktu lagi baby blues. Papa bilang enggak kayaknya. Jadi kita stop aja doain. Misalnya waktu itu dia minta aku doain. Stop doain. Dia minta aku doain 1 bulan. Kalau aku lihat sih karena Tuhan memang nggak pernah salah menempatkan seorang anak dalam sebuah keluarga. Iya. Papaku dengan latar belakang seperti itu dan mamaku juga yang melayani banyak pasien juga sangat bersosial gitu. Jadi aku melihat mereka betul-betul sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Apapun juga yang kau perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia gitu. Iya. Karena di ayat 24-nya disebutin kamu adalah hamba, Kristus adalah tuannya. Ya. Jadi entah aku sekarang musimnya lagi jadi full time mom atau aku nanti jadi secara waktuku berkurang dengan anak-anak, apa yang aku lakukan buat Tuhan. Apakah aku lagi praktek atau enggak gitu, apa yang aku lakukan buat Tuhan. Apa yang ketika aku melayani suami, itu aku lakukan buat Tuhan. Gitu. Wow. Karena Ngopi di teras bareng Rian. Ya, selamat datang kembali di Ngopi di Teras bareng Rian. Kali ini masih di Bandung. Di hujan-hujan yang cukup deras ini, kita ngobrol dengan Esther ya. Dokter Esther atau Esther aja nih? Esther aja. Esther aja, oke. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol soal pengalaman hidup dan perjalanan hidup dari Esther. Karena ya Esther juga dikontak oleh Olive karena dia waktu itu ya biasa lewat Instagram tapi aku percaya itu semua adalah rencana Tuhan. Kita bisa bertemu di sini, kita bisa ngobrol-ngobrol di sini. Itu rencana Tuhan yang benar-benar indah sih. Terus mau sebelum ngobrol-ngobrol kita mau tanya latar belakangnya Esther. Esther tuh asli mana sih aslinya? Jadi aku lahir di Batam, besar di sana, kemudian kuliah ke Jakarta, lalu aku sempat kerja di Kalimantan Barat di Serukam. Berarti setelah PTT istilahnya. Iya, PTT. Waktu koas atau beda? Beda. Jadi kalau sekolah kedokteran tuh ada kuliahnya, lalu ada koasnya. Setelah itu jadi dokter. Waktu jadi dokter praktek kan. Prakteknya itu aku milih di Serukam. Gitu. Di Serukam jauh ya? Iya jauh. Sebenarnya ambil misi itu kan nanti. Jadi setelah aku sekolah kedokteran itu kan udah lulus jadi dokter, itu ambil kursus misi dulu di Serukam 3 bulan. Waktu ketika di Serukam itu waktu PTT itu ambil kursus misi di sana. Iya, jadi sebelum PTT itu kursus dulu. Kursus dulu sebelum PTT. Memang kursusnya itu wajib atau? Enggak, jadi namanya Pelayanan Medis Nasional. Pelayanan Medis Nasional. Itu membuka kursus medis namanya MMC, Medical Mission Course. Aku ikut MMC yang ke-11 waktu itu dan dia itu 2 minggu di Jakarta dan sisanya 10 minggu di Kalimantan di Serukam. Yang menggerakkan Esther untuk ikut kursus itu apa sih sebenarnya? Itu awalnya sebenarnya nggak terlalu yang pengen banget, tapi kakak kelasku tuh suruh ikutan, ntar ikutan aja daripada nganggur gitu, masih nunggu administrasi gitu kan, surat-surat belum keluar, ikut aja mumpung pas waktunya. Jadi itu memang tadinya arahan sama kakak kelas, arahan dari kakak kelas suruh ikut itu daripada nunggu. Iya, daripada nunggu. Terus bagus juga kalau memang kamu mau bermisi suatu saat nanti gitu kan, udah dibekali dulu gitu. Terus di course-nya itu dapat apa Esther? Waktu kok oke lah mantep atau gimana gitu? Waktu di kursusnya sih merasa semakin dibekali. Karena nggak cuma secara spiritual kerohanian, karena itu kan memang basicnya Christian. Jadi secara ilmu juga, jadi mendatangkan beberapa guru-guru, dosen, pengajar dari luar Indonesia dan juga dari luar untuk ngajar. Jadi ilmunya diupdate, skillnya juga, spiritualnya juga. Wow. Gitu. Ngomong-ngomong soal misi nih, tadi kita off the record juga ngobrol-ngobrol, ternyata misi itu sudah lekat dengan keluarga Esther ya, dari papa mamanya ya. Itu ceritanya gimana tuh? Iya, jadi mamaku tuh kan latar belakangnya seorang bidan. Dan papaku itu seorang interpreter, sering menerjemahkan gitu kalau khotbah dan mereka dari sejak aku kecil yang aku tahu mereka membuka rumah untuk berbagai jenis orang
rata-rata misionaris yang datang untuk mampir ke Pulau Batam, lalu kemudian mereka pergi lagi ke melayani di kota luar, Jadi kota lain. transit gitu ya? Iya, transit Wow, place gitu. keren. Heeh. Dan itu dari negara mana aja waktu itu, Kak? Seingatnya Esther. Yang paling banyak sih dari Amerika. Dari Amerika. Tapi dari daerah sekitar yang kayak Malaysia, Singapura juga ada. Dan di situ Esther juga terbiasa ya kayaknya. Oh ini loh misionaris atau gimana. Waktu itu kan kalau masih kecil kan pasti bingung juga ya, ini siapa orang asing kok datang gitu kadang. Orang tua memberi pengertiannya gimana waktu itu? Oh ini omnya melayani Tuhan, kita harus menghormati dan menghargai orang yang melayani Tuhan gitu, sesederhana itu. Dan kita belajar untuk kayak kasih tahu, oh ini makanan udah ready, oh bisa mandi di sini, toilet di sini, kayak belajar untuk being hospitable ya. Dan belajar bahasa Inggris kayaknya. Iya, dan belajar bahasa Inggris. Saat itu kayaknya bahasa Inggris juga belum terlalu yang harus dipakai di mana-mana kan waktu tahun-tahun berapa itu? Umur berapa tuh waktu itu? Aku umur kayaknya SD gitu ya, aku udah inget sih. SD udah mulai kayak gitu. Dan itu rutin ya kayak tiap hari? Tiap minggu. Pasti mostly ada sih. Dan biasa stay-nya bisa kayak beberapa hari, beberapa minggu atau beberapa bulan juga ada. Wah, keren. Ada nggak sih kayak yang dari misionaris-misionaris itu yang pengalaman yang ngena banget buat Esther pribadi? Ada pasangan misionaris, dia itu menikah sama orang Indonesia. Jadi dia kan misionaris nih, orang Amerika. Menikah sama orang Indonesia yang keluarga saudari kita lah ya. Dan dari daerah yang sangat muslim banget gitu. Itu kalau ngomong kayak gitu nggak apa-apa sih. Jadi mereka udah punya anak 4 dan mereka bawa anaknya kemana-mana. Buat aku itu kayak rempong ya. Maksudnya waktu aku masih SD aja aku udah bisa lihat itu mereka rempong. berenam ya? Iya, berenam. Jadi bawa anaknya kemana-mana dan melayani gitu, kayak belusukan ke desa-desa gitu, memberitakan Injil. Itu buat aku sesuatu yang Dan anak-anaknya diajak. Anaknya ikut, ya. Waktu keluar pun anaknya nggak ditinggal di rumah, Enggak, ikut juga. ya. Gila. Itu ngena banget deh kayaknya. Waktu itu pikiran Esther gimana? Pikirannya rasanya kayak seru ya, tapi susah ya, repot seru tapi ya. kok rempong gitu. Iya. Masalahnya anaknya masih kecil-kecil juga ya waktu itu. Waktu itu rata-rata di bawah aku ya, yang paling tuanya memang kayak seumur adikku yang paling kecil, jadi kayak beda 5 tahun dari aku, tapi mereka berderet tuh kayak bedanya setahun-setahun gitu. Dan ada yang kecil masih kecil banget masih kecil, Itu ikut semua. Iya. Ya mungkin dari pengalaman berkumpul dengan banyak misionaris itu kayaknya sekarang Esther jadi kayak ada panggilan untuk ke situ juga ya. Iya. Ya kalau aku lihat sih karena Tuhan memang nggak pernah salah menempatkan seorang anak dalam sebuah keluarga. Iya. Papaku dengan latar belakang seperti itu dan mamaku juga yang melayani banyak pasien, juga sangat bersosial gitu. Jadi aku melihat mereka betul-betul sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Jadi dari teladan hidupnya mereka, kemudian juga lewat buku-buku yang papaku suguhkan untuk kami baca. Salah satunya itu biografi. Kalau dulu tuh Seri Tokoh Dunia namanya, yang kartun komik. ya, Iya, yang komik kartun itu ya. Tuh baca itu waktu masih SD ya. Terus SMP, SMA tergerak untuk melihat ada ya kehidupan misionaris seperti seorang Albert Schweitzer gitu. Albert Schweitzer. Iya. Asli orang mana itu? Orang mana ya? Iya pokoknya itulah ya. Dia seorang dokter ya? Iya, dia itu anak pendeta yang kemudian jadi dokter karena dia melihat Afrika butuh dokter gitu. Jadi dia melayani ke Afrika ya. Wow. Jadi itu jadi inspirasinya Esther untuk menjadi dokter ya? Iya, selain lihat mama yang menekuni bidang kesehatan. Medis juga. Iya, medis. Kemudian ya waktu SMA padahal bingung mau kuliah apa gitu, sampai SMA kelas 2 kan harus nentuin jurusan. Bingung, nggak tahu mau ambil apa. Ya, tapi berdoa dan ya udah coba aja tes gitu. Puji Tuhan lah ya. Iya, nggak lulus. Tahun pertama aku nyobain universitas negeri, aku nggak lulus. Universitas swasta aku lulus, tapi aku nggak sanggup, biayanya karena mahal banget. Saya keluarga aku nggak sanggup. Jadi ya udah 1 tahun break. Aku nggak kuliah 1 tahun, aku bantu-bantu pelayanan di gereja gitu. Terus baru coba lagi di term berikutnya waktu temanku bilang ini ada yang bukan nih di Atma Jaya. Ya udah aku tes akhirnya di masuk. Jadi sempat break itu full pelayanan ya? Iya. Waktu pelayanan di gereja yang pas break itu bidang apa waktu itu? Pelayanan sekolah minggu sih. Jadi sama guru sekolah remaja. minggu. Iya. Oke. Jadi memang ya kental sekali dengan pelayanan lah ya. Tapi karena dijorokin sama orang tua kayaknya dari kecil. Dan kayaknya udah kalau
lingkungan keluarga seperti itu ya mau nggak mau anak ikut lah. Jadi kayak Atmosfer. ya atmosfernya udah seperti itu, otomatis ya udahlah gitu, maksudnya sesuatu yang normal. Terus kemudian ketika dari Serukam itu ketemu dengan suami di Serukam itu ya? Iya, jadi waktu aku ikut medical mission course itu, kenalan sama suami yang waktu itu belum jadi suami ya tentunya. Dia apa ya, kayak dapat kerjaan serabutan gitu untuk bantu-bantu hal-hal yang kami nggak bisa. Volunteer gitu ya, semacam volunteer. Jadi lebih tepatnya mungkin kayak kakak mentor gitu, tapi yang paling junior gitulah dari kakak mentor paling junior. Terus bantu-bantu. Dia juga basicnya kedokteran juga. Iya, dia dokter gigi. Dokter gigi. Terus dia bantu-bantu di situ, kenal di situ. Ketika di Serukam tugasnya bareng atau gimana itu? Enggak, jadi paling ketemunya itu waktu course-nya doang itu? Iya, pas lagi course dan pas misalnya dia lagi ada in charge sama kami gitu. Yang paling intensnya waktu kami ada mission trip ke salah satu pulau namanya Siding, itu perlu naik ferry kayak gitu yang kayak selama seminggu gitu, kita bukan naik ferry seminggu, maksudnya mission tripnya seminggu. Kalau naik ferry-nya seminggu gitu banget ya, jauh banget ya. Boleh diceritain dong ceritanya waktu mission trip pertamamu waktu setelah ikut course itu? Setelah ikut course yang pas waktu di course itu, itu rasanya deg-degan karena aku nggak bisa berenang. Terus sampai sekarang nggak bisa berenang? Ya maksudnya berenang cuman bukan buat for life safety atau nyelamatin orang tuh aku nggak bisa. Tapi kalau berenang cuman buat kayak ya berenang aja gitu. Casual gitu bisa di kolam renang. Iya, ini kan masalahnya tuh di sungai, di aliran Sungai Kapuas gitu. Yang aku nggak tahu di situ ada buaya atau enggak. Lalu pas kalau hujan tuh kan arusnya gede dari atas. Jadi kita kan ngelawan arus tuh. Waktu udah di tengah, si orang yang ngoperasi mesinnya bilang turun dulu setengah, tapi tenang gitu ngomongnya. Gimana maksudnya? Iya, kalian turun dulu, minggir setengah, kan ya tentunya tidak ada pinggiran yang cukup memadai seperti pelabuhan gitu. Terus jadi gimana dong? Ya udah turun aja, kita nggak tahu di situ ada ular atau enggak. Cuman percaya aja lah udah daripada. Turun berarti nyemplung. Kita menyingkir sebentar ke daratan. Karena kita kan bawa barang, bawa alat medis untuk pelayanan di. Jadi diturunin setengah? Iya, orang-orangnya. Jadi kan kita 11 orang tuh, ya 13 lah ya sama kakak-kakak. Itu bener hutan semua? Iya, hutan. Jadi turun, kayak mirip apa ya, miniaturnya Amazon kali ya. Kayak di film Anaconda. Iya, kayak gitu view-nya kalau nonton film Petualangan Sherina. Nah, itu di situ kayak gitu. Itu memang di Kalimantan exactly kan. Di situ kan tempatnya. Itu malam atau? Sore menjelang malam dan hujan deras. Jadi kayak kita harus pakai jas hujan dan sebagainya. Iya, pakai jas hujan. Wow. Terus ya lewat di situ aku belajar percaya bahwa Tuhan beserta, dan bukan kapal, ferinya itu bukan feri, apa ya bilangnya di sana? Apa namanya? Aku ya juga lupa. Yang itu kan maksudnya perahu panjang itu kan? Panjang yang pakai mesin doang gitu. Yang mesinnya ini gitu. Iya, ditarik, yang mesinnya bisa tiba-tiba mati juga. Jadi ya udah kita turun, habis itu barangnya diangkat dulu, naik ke sana tujuan, baru kita dijemput lagi. Jadi kayak mungkin 30 menit ya. Lumayan aku lama. Dan teman-temanku yang kayak kita mostly anak kota yang kayak kita harus ngapain nggak tahu, tunggu aja percaya. Dan di situ ngapain kalian? Berdiri nungguin sampai kehujanan, berdiri bengong gitu. Sambil ngobrol. Terus pas waktu turun, yang kemudian jadi suamiku ini bilang, ini bisa dimakan loh, katanya sayur. Dia emang kan ini banget ya, kayak Tarzan banget gitu. Jadi dia ambilin, terus ya kita bawa itu untuk kita masak kemudian di tempat singgah. Tanaman di situ? Iya, tanamannya. Dia ambilin, jadi dia pengetahuannya udah banyak. Udah banyak, iya. Jadi ambil buat bekal di sana. Pertama kali nginep gitu kan pasti nggak bisa tidur. Tempatnya gimana tuh waktu itu? Rumah kayu gitu ya. Terus kita kan tidurnya kayak di sleeping bag, matras tipis gitu. Kayak camping dong. Kayak camping, tapi di dalam rumah, di rumah panggung gitu. Itu seminggu yang pertama kali ya? Iya, seminggu. Terus betah nggak waktu pertama kali? Karena sama teman-teman ya banyak gitu, jadi betah-betah aja sih. Waktu pertama tuh berapa orang? Masih ingat nggak? Kami 13, berarti 11 kami dan 2 kakak mentor. Lumayan ya seminggu. Itu kayak ospeknya kali ya. Kan setelah seminggu itu terus penugasan ya? Iya. Nah itu berapa lama? Berarti waktu penugasan itu selang berapa lama setelah itu tuh? Penugasan maksud pas akhirnya aku melayani sebagai PTT ya. Itu jadi kan
ada fasenya dulu tuh di situ, kita pengutusan istilahnya dikembalikan nih ke daerah masing-masing. Kalian mau melayani di mana, yang udah kalian doain gitu, yang udah kalian persiapin. Dan aku ngotot, aku mau balik ke Pulau Batam gitu, dekat orang tuaku. Karena selama ini kan kuliah Udah jauh terus kan hampir 6 selama tahun di sana kan di Jakarta. Aku mau dekat orang tuaku gitu. Jadi pertama kali setelah itu balik ke Batam dulu. Iya, tapi di detik-detik terakhir mau balik itu ada salah satu yang cukup senior lah. Itu bapak itu datengin aku nanyain, kamu habis ini mau pelayanannya kemana? Disuruh, kamu lagi butuh tenaga dokter nih. Kamu kan dokter, kamu udah lulus, mau nggak coba doain aja? Aku bilang, enggak om, enggak makasih. Saya udah tahu saya mau balik ke Batam gitu. Saya udah doain juga gitu. Pokoknya mantep gitu, langsung nolak, enggak om. Terus nggak apa-apa Esther, coba doain aja Mas gitu. doa lagi Esther di situ. Terus kayak doain kayak masalahnya nih om nih papahnya kakak kelasku yang aku cukup dekat, jadi kakak KTB ku gitulah di kampus. Oke om, saya doain. Akhirnya membuka hati untuk mendoakan. Terus Waktu mendoakan, Tuhan gelisahkan, singkat cerita, coba cerita ke papa mama. Mereka agak menarik nafas panjang agak gitu. Kecewa dikit ya kayaknya, soalnya udah mau balik nih pasti. Iya, karena mereka udah menanti-nanti kan dan berharap aku bisa ngelanjutin pelayanan mama kan di rumah. Mama kan buka klinik. Jadi aku bilang, tapi gimana ya? Aku tuh pengen sekolah lanjut sebenarnya, dan kalau misalnya aku ke daerah yang sangat terpencil dan banyak belajar di situ, mungkin itu bisa jadi bekal buat aku sekolah lanjut. Ya, ternyata mama papaku juga ikut mendoakan, ya udah deh nggak apa-apa, cuman 3 bulan kan. Jadi dulu tuh karena itu memang daerahnya cukup pedalaman, kalau kita mau PTT tuh nggak langsung daftar, langsung diterima kerja, langsung berapa ada tahun. jedanya. Iya, jadi 3 bulan itu masa orientasi. Kita dirotasiin ke semua bagian, terus kita disuruh pulang lagi, mendoakan lagi, nanyain orang tua lagi. Jadi prosesnya cukup panjang sampai akhirnya di dalam rentang 3 bulan itu ternyata salah satu dulu misionaris yang pernah tinggal tetanggaan sama kami main ke rumah, bilang, jadi dia setelah lama nggak datang ya? Nggak pernah. Terus kan update lah keluarganya gitu kan. Ya, yang ini om ini nih Indonesia, istrinya bule. Jadi mereka sama-sama jadi misionaris. Mereka bilang mereka pelayanan di Kalimantan Barat. Terus, tahu Serukam berarti. Terus ya udah, jadi papa ngobrol dan connect. Terus mereka pas waktu itu mau ke Kalimantan Barat dan mereka mampir ke Serukam. Jadi bawain buah tangan dari mamaku untuk dititipin ke aku. Itu cara Tuhan sih yang ajaib ya menurut aku, karena si om ini jadi kayak jadi dutanya Serukam itu. Nggak apa-apa bro, di Serukam tuh bagus, nanti anak lu bertumbuh. Itu tuh kayak luar negeri, karena memang di hutan. Luar negeri di mana dulu? Ya, karena saking banyaknya orang yang bule kan, dulu kan memang rumah sakit itu didirikan sama luar negeri kan. Jadi memang lebih banyak orang luar daripada orang Indonesia sendiri. Di sana banyak orang luarnya ya? Waktu itu. Sekarang kan udah berubah nih zamannya. Jadi singkat cerita papaku setuju. Aku PTT di sana 2 tahun. 2 tahun. Dalam perjalanan 2 tahun kemudian ketemu dengan suami. Ketemunya di sana lagi? Iya. Pas suami juga di sana? Iya, kan suamiku memang dia itu udah pegawai di sana. Aku ikut mission course yang cuman kayak anak magang gitu loh di situ. 2 tahun ketemunya di sana? Iya, ketemu di sana. Berarti pacarannya di sana? Pacaran, ya, terus tunangan, terus kami menikah. Papa mama ya merestui sih. Papa yang tadinya nggak merestui itu Tuhan yang ubahin, karena aku bilang aku nggak mau melangkah kalau misalnya ya berkenan nggak untuk di-share waktu itu? Ya boleh. Jadi karena kita beda suku, papaku bilang enggak deh gitu. Ya susah sih, maksudnya kalau di Indonesia sendiri untuk suku itu biasanya kalau beda ras, apalagi mungkin 10-15 tahun lalu lebih orang kental, lebih kenal. Kalau sekarang mungkin lebih terbuka, mudah dan terbuka ya. Kalau dulu memang kayaknya pikiran orang dulu kayaknya lebih tertutup ya. Jadi kayak misal kalau suku ini dapat ini itu kayaknya susah dulu. Adatnya kan beda kan pasti. Orang tua ada. Dia secara manusiawi menolak. Iya, betul. Terus gimana tuh? Terus oh gitu ya, aku agak broken hearted sih sebenarnya. Karena aku belum pernah pacaran. Terus baru kali itu yang aku datengin papaku, bilang, papa ini ada orang yang deketin aku gitu. Gimana gitu, terus bilang mana orangnya gitu. Papa melihat fotonya gitu kan. Oh ya udah. Ya udah, terus papa ngomongin yang lain. Pak, aku lagi nanyain, supaya papa tetap ngomongin yang lain sampai akhirnya oke, it's a big no kayaknya. Ya udah. Aku bilang sama calonku lah waktu itu ya. Aku bilang, papa bilang enggak kayaknya. Jadi kita stop aja doain. Misalnya waktu itu dia minta aku doain. Stop doain. Dia minta aku doain 1 bulan. Terus
eee, terus dia bilang gini, "Kan 1 bulan, jadi harusnya lanjut dong." "Enggak, kita stop aja karena papa udah bilang enggak," aku bilang gitu. "Nggak bisa, tetap doain 1 bulan," katanya. "Oh ya udahlah doain, tapi aku nggak akan minta-minta lagi gitu sama Tuhan dan aku nggak akan bilang apa-apa sama papa." Tapi, menjelang sebelum 1 bulan kayak H-2 gitu, eee, papa pas lagi ngobrol sama aku di telepon, papa bilang, "Gimana kabar itu, that man?" katanya. "What man?" Aku bilang gitu. "I'm no man." Kayak aku udah menutup diri, aku juga Udah antipati juga. iya iya. Terus, "Enggak ada. Kan papa nggak setuju," aku bilang gitu. "Papa juga nggak mau." "Loh, kok kamu gitu? Terus siapa yang tahu kalau itu memang dari Tuhan? Itu di hutan kamu terus bisa ketemu laki-laki dan kamu belum pernah maksudnya belum pernah, dekat sama cowok juga dan Tuhan udah atur sedemikian rupa, ya might be mungkin aja itu dari Tuhan," gitu. Wow. "Oh gitu ya? Jadi dicoba dulu nih?" Terus, "Ya udah nggak apa-apa, kayak you got my prayer with you," gitu. "Oh ya udahlah." Wow, Jadi keren ya. pas waktu, di hari H mau bilang iya atau enggak itu kan kita ketemuannya tuh di satu rumah, senior kami yang sudah berkeluarga dan mereka memang membuka diri tapi secara diam-diam. Jadi kan karena di desa ya semua orang akan tahu gitu. Iya, jadi ya kayak ada keep silent gitu. Iya, jadi dibilang, "Oke, kalian boleh pakai rumah kami kalau mau ketemuan, mau ngobrol, yang penting kalian terbuka dan kami bisa berjaga-jaga atas hidup kalian," gitu. Jadi kita pakai ruang tamunya, kita datang, ya duduknya jauh-jauhan gitu kan, terus ngobrol, terus aku bilang, ya aku bilang iya pun ini karena aku mau belajar taat aja sih. Karena mungkin aku udah kayak udah terluka juga gitu dan aku memikirkan kalau dari awal papaku sempet kayak gini, aku nggak tahu nanti ke depannya bakalan ada apa, jadi aku mending nggak usah gitu. Tapi karena udah dibilang iya, udah aku mau belajar taat, ya udah kita belajar sama-sama sih. Wow, jadi sampai nikah terus pertama kali tinggal di pernikahan awal tuh di Serukam itu ya? Iya, di Serukam. Wow, keren. Terus itu ada pengalaman yang kayaknya pernah ditulis di blog ya sama Esther ya, kayaknya susah ya. Jadi, nikahnya sih di mana? Di Batam? Di Batam kan? Iya, cuman buat nikah aja terus balik lagi. Jadi sebentar doang terus balik Iya, lagi. betul. Karena keluarga. Terus anak pertama lahir di Serukam. Serukam. Susahnya gimana tuh Esther? Dan Karena pergumulan dengan Tuhannya gimana waktu itu? Boleh cerita? waktu itu karena kita tuh jauh ya letaknya dari rumah sakit. Kan aku kerja memang di area rumah sakit. Tapi dari jarak rumah sakit itu ke rumah sakit lain di kota itu bisa terdekat dengan mana ya kalau Serukam itu? bisa ke Bengkayang. Tapi itu harus naik gunung, kayak namanya Gunung Vandering gitu lah, bukan gunung sih, cuman pegunungan, jadi agak naik turun jalannya, berkelok-kelok, itu bisa muntah di jalan 30. Ya serem lah orang hamil ke sana juga. Iya, nggak hamil aja bisa muntah gitu, apalagi Nggak hamil aja bisa muntah. Itu 1,5 jam. 1,5 jam. Oh ke ya, Bengkayang. short juga cuman gini-gini banget. Iya, kalau yang ke Singkawang jalannya tuh karena sering dilalui oleh truk-truk besar sawit, jadi rusak. Jalannya sekitar 1,5 sampai 2 jam, tapi jalan rusak. Wah, jadi kayak gini-gini. Iya. Pilihannya nggak enak banget deh. Aku mikirin kalau lagi mules mau lahiran terus harus lewatin jalan itu bisa lahir di tengah jalan kan. Dua-duanya kayaknya sama-sama nggak enak gitu. Iya. Sedangkan dokter obgyn yang in town yang lagi ada di tempat kami itu karena semuanya rata-rata dokter spesialis itu cuma satu. Jadi single fighter 24/7. Jadi kalau mereka lagi cuti ya nggak ada atau mereka cuti, mereka telepon dokter yang di kota, ada yang volunteer untuk gantiin sebentar gitu kayak untuk durasi cuti itu. Nah, waktu itu karena aku berdoa sama Tuhan, suami juga berdoa, itu aku sempat galau sih walaupun udah berdoa ya, udah dipenuhi dengan orang-orang di sekitar. Khawatir banget ya. Khawatir karena aku mikir aduh kalau dirujuk nanti gimana ya, aku nggak kenal sama orangnya, nggak nyaman buat aku, tempatnya baru, semuanya baru gitu. Kita akan kesulitan gitu. Gimana kalau dirujuk, aku tuh nggak mau dirujuk. Aku bilang sama suamiku. Terus suamiku bilang, tenang aja karena orang yang di desa, dia kan sering pelayanan ke desa-desa gitu, yang nggak ada sinyal, yang kalau jalan harus naik motor trail 3 hari gitu. Gile. Jadi dia bilang orang yang di desa Tamong, yang di sana nggak ada sinyal, ibunya bisa melahirkan lahiran aja, anaknya gede-gede juga gitu. Jadi kenapa harus beriman khawatir? banget ya. Terlalu beriman menurut aku. Karena mataku belum sanggup untuk melihat dan percaya kan hal itu. Aku bilang, ya udah deh, ya aku percaya dengan lemas gitu kan. Percaya dengan lemas. Iya. Sampai akhirnya menjelang aku lahiran itu ada dokter volunteer yang datang. Wah, puji Tuhan. Iya, dan dia memang datang, dia bilang, gue akan balik ke Jakarta kalau lo udah lahiran. Wow. Dan itu kan maksudnya
menjelang, tahun baru. Jadi Hmm. pasti kan aku menghargai juga ya dia mau tahun baruan sama Hmm. keluarganya gitu. Hmm. Jadi, Natal ke tahun baru gitu. 24 udah mulus? Udah sih mulus-mulus, tapi nggak lahir 24, 25, 26. Hmm. Akhirnya disuruh datang kontrol. Ya udah kita, kan udah matur nih, Iya, udah mateng, udah cukup. ya udah cukup bulan, lahirin aja ya gitu. Oke nggak apa-apa. Jadi dikasih obat gitu ya, tapi ternyata it doesn't work well, malah ketubannya pecah Waduh. duluan, dan kemudian aku nggak bisa endure Iya, nyeri dan semuanya, dan ketubannya udah 16 jam pecah. Pas waktu direkam jantung janinnya itu dia ada fase dia depres gitu, jadi Waduh. kayak di-stres. Aduh. Jadi yang paling menegangkan itu adalah ketika aku kan sebagai dokter, tapi aku juga saat itu Iya, sebagai pasien ya. ibu juga kan yang mau melahirkan, Iya, calon ibu lah. betul. Dan aku punya koneksi juga sama konsulenku yang sebelumnya yang ada di grup. Jadi ketika juniorku melaporkan, ini loh hasil CTG-nya rekam jantung janin dan khawatirnya tambah. Iya, aku lihat loh ini ada fase ini distress terus, dan konsulenku yang di sana kan cuma memantau lewat ini juga kan. Iya. Kalian udah hubungin dokter yang in charge nggak? Terus udah. Oh ya udah. Tapi aku deg-degan gitu. Gimana ya ini keputusan terbaik atau enggak? Itu hari Jumat dan sudah mau hampir sore. Kalau aku nggak mutusin untuk ini diterminasi sekarang, artinya harus lewat meja operasi, berarti dia harus nunggu kalau nanti aku nggak sanggup di jam 10 akan dioperasi jam 10 malam. Aku sebagai seorang dokter dan tenaga kesehatan yang bekerja di tempat itu dan tahu, wah mending kalau operasi sekarang lebih baik daripada nunggu nanti. Selain nambahin beban buat si janin yang masih ada di dalam kandunganku, atau nambahin beban buat kamar operasi dan semua pekerjaannya harus datang lagi jam 10 untuk lahirin aku doang gitu. Jadi kayak oke, kita berdoa, terus berdoa tenang, tapi tetap ya aku kan sambil mules gitu, jadi nggak bisa fokus gitu nggak ya? bisa fokus. Aku cuma minta suamiku untuk bantu aku ambil keputusan. Dia tanya aku kuatnya gimana. Kayaknya kalau ditanyain personal dengan segala background aku, ya udah terminasi aja aku dilahirin secara operasi waktu itu. Dan puji Tuhan. Puji Tuhan lahir bayinya, ya dia perlu dirawat dulu karena kan sempat ketubannya pecah. 16 jam 16 lagi ya. jam. Lama itu cukup lama. Jadi dikasih antibiotik gitu-gitu sih. Wow ya. Tapi deg-degan sih. Ya karena orang yang punya pengetahuan, tapi dia mengalami langsung ditangani orang juga kadang kan, duh ya enggak ya? Ya enggak ya? Kan pasti kan kayak ada kontradiktif dalam diri ya kayaknya. Iya. Tapi Tuhan menolong. Iya, puji Tuhan. Kalau waktu itu ada nggak? Maksudnya kayak Esther sendiri dalam kekalutan itu kayaknya suara Tuhan yang kuatkan. Oke lah gitu. Sebelum Esther juga minta support tuh ada di suami, ada nggak ketika itu? Di saat menjelang mau lahiran? Iya itu. Apa ya? Apa cuman kalut aja waktu itu? Kalut sih, karena waktu itu juga di videoin sama juniorku, kan aku minta dia tolong videoin, rekam gitu semua apa yang terjadi, dan kalau aku nonton ulang juga, wow ini sampai mamaku aja nangis, terus aku nangis, di video itu tuh kita nangis gitu. Oh jadi mama papa waktu itu datang? Mamaku datang. Oh mama aja yang datang. Dan pulangnya pas nyampe Serukam, mama bilang, aduh mama udah teler, harus tidur dulu 1 hari. Ya, saking Mama jauh. juga kan bidan kan, jadi pasti ngerti kan, lihat keadaan seperti itu juga pikiran banget ya. Iya, pikiran, karena berharap mungkin bisa harusnya bisa normal gitu, tapi ternyata kan nggak bisa kan. Ya dengan berbagai kondisi ya, keadaan janin dan juga keadaanku. Terus setelah itu kan masih berlanjut tuh karena pasti kan namanya orang tua jadi ibu pertama kali pasti ada baby blues-nya. Apalagi di tempat yang sebenarnya kan termasuk cukup asing ya pertama kali. Maksudnya bukan home ya, bukan tempatmu yang biasanya tinggal. Itu gimana tuh pergumulannya? Jadi ibu baru terus harus berjuang dengan baby blues gimana tuh? Bersyukurnya di sebelum aku lahiran itu kan ya waktu selama hamil tuh banyak nanya, banyak ngobrol, dan ada beberapa tetangga yang juga mereka kan kakak-kakak rohani lah ya istilahnya, itu ada yang ngasih buku ebook Mom Enough. Di situ aku baca, ini baca ya ini akan berguna suatu saat. Jadi walaupun sebelum nggak lahiran ngerti, tuh baca Mom Enough itu. Iya, banyak buku yang aku baca, salah satunya yang berkesan itu waktu ada salah satu tulisan yang bilang, kamu nggak pernah tahu gitu, memang
tinggal di hutan tuh jauh banget lah dengan tinggal di kota di mana nggak ada fasilitas yang lengkap. Mungkin bahkan kayak untuk orang bisa anterin kamu makan, kalau istilahnya GoFood ya, kalau di Indonesia GoFood atau Grab Gampang kalau gitu di sini. gampang. Dan kamu di desa nggak ada, terus nggak ada yang bisa ngajarin anakmu les piano kalau kamu homeschool, yang kayak segala detailnya dicatat gitu. Oh iya, ini bakal jadi kekhawatiran ya ternyata. Detail banget ya. Iya, tapi ternyata Tuhan tuh meet her needs gitu, menjawab semua kebutuhan dia gitu. Waktu bahkan dia di desa pun Tuhan jawab gitu kebutuhannya. Jadi itu meneguhkan aku sih untuk pelan-pelan bisa surviving proses yang nggak nyaman buat aku, terutama waktu lagi baby blues. Jadi aku udah baca nih teorinya baby blues tuh lo bakalan gloomy banget beberapa bulan gitu, dan sangat stressful karena tanpa disadari tiba-tiba air mata keluar kayak are you okay? I don't know gitu, kayak kita bahkan nggak tahu sendiri perasaan kita sendiri. Tapi ketika baca, oh ternyata memang lagi terjadi badai hormonal di otak yang buat aku perlu beradaptasi gitu, dan adaptasinya itu yang keluar memang lewat secara emosional gitu. Wow. Jadi suami ngomong apa tuh bisa kayak sensitif banget, ngamuk-ngamuk bisa ngapain gitu. Iya, tapi untungnya suamiku kan cukup peka ya, ketika dia lihat nih kenapa istri gue tiba-tiba nangis gitu, ya dia bawain bunga, dia pijitin gitu, jadi aku oh ya agak rilis gitu, bisa lebih tenang. Dan pas ada adik-adik rohani, adik-adik kelasku yang ikut ngunjungin gitu kan ke rumah, mereka tanya are you okay kak, nggak tahu kayak tiba-tiba air mata keluar gitu kan. Nggak apa-apa kak, itu namanya kan memang baby blues katanya. Kan mereka udah belajar juga teorinya ya. Ya nanti giliran gue yang ngingetin lo. Jadi ketika mereka gantian lahiran, aku bilang sabar ya, memang baby blues nggak enak, tapi ada fase yang memang harus dilalui. Ganti support lah ya. Iya. Tapi puji Tuhan banget sih ada beberapa orang lah ya kayak yang jadi support spiritual dan menguatkan, mengunjungi. Sebenarnya kalau pengalaman istriku sendiri itu kan dia juga baby blues gitu, cuman karena waktu itu dia full sendiri, dan waktu itu mertua mamiku sama mamanya dia nggak nemenin, jadi memang dia full sendirian sama baby berdua, dan nggak ada ART waktu itu. Yang bikin susah dia itu sebenarnya karena kunjungan terlalu banyak sebenarnya. Kalau kunjungan mungkin beberapa orang, Esther waktu itu juga nggak terlalu banyak mungkin ya, cuman kan supportnya juga. Kalau kunjungan terlalu banyak dia malah orangnya, apalagi introvert kan, terlalu banyak orang yang nggak kenal. Kalau adik-adik itu kan kenal ya. Kalau ini nggak kenal, bertubi-tubi terus. Jadi bertubi-tubi terus, jadi itu kayak bikin energinya kesedot sih. Kesedot energinya. Introvert, kunjungan orang-orang nggak kenal, ya itu benar-benar nggak ada. Waktu itu juga kita juga belum secara spiritual dekat dengan Tuhan, jadi kayaknya kita cuman ngandalin logika, terus ngandalin ya pokoknya logis aja lah, dipikir gimana, nggak kepikiran, bahkan waktu itu didoain aja kayaknya nggak ada. Jadi ya memang perlu sih, karena aku lihat pengalaman Esther nih dengan baby blues disupport dengan banyak doa, teman-teman rohani yang begitu banyak, kayaknya itu bisa terlewati dengan walaupun kalau diingat lagi ya kayaknya berat banget, tapi kayaknya disupport banyak orang bisa lebih enak gitu. Iya, bisa lebih smooth sih. Jadinya nggak menetap, karena baby blues kan kalau makin lama tuh bisa jadi fase depresif tuh buat ibunya. Iya, dan nggak cuma 3 bulan ya, kayak bisa berbulan-bulan dan mungkin menetap jadi bertahun. Iya. Oh, kalau Esther sendiri waktu itu fasenya berapa lama? Kayaknya 3 bulan itu udah langsung, karena ya secara gradual hormonnya mulai bisa beradaptasi, terus ritmenya udah ada, dan aku bersyukur juga sih di desa kan, jadi yang ngunjungin benar-benar orang-orang yang aku udah kenal, dan orang-orang yang kenal pun udah pernah ngalamin, jadi mereka nanya hari ini kami boleh kunjungan jam berapa. Oh tanya dulu lah, itu yang benar. Padahal di desa. Aku juga maksudnya kayak gini loh, concern buat teman-teman yang mengunjungi orang lagi lahiran itu, aku benar-benar kayak jadi keresahanku. Sebenarnya kita tuh oke mau tilik bayi dan ibunya, tapi kalau terus dan tanpa janji itu sebenarnya bikin depresi ibunya loh, bener nggak? Capek sih. Capek kan? Karena kan kita harus melayani orang lain, tapi sementara tubuh kita tuh juga lebih butuh istirahat, makan, makan. Betul. Jadi sambil jaga semalaman kan? Betul. Jadi aku lebih setuju dengan Esther. Waktu itu kenapa ya orang-orang desa bisa kontak dulu mau kunjungan itu sebenarnya kan
sopan banget lah ya kalau aku. Mungkin aku koreksi ya, mereka bukan orang desa, jadi mereka orang yang tinggal di sana. Jadi kayak dari kota juga kayak aku, tapi udah tinggalnya di situ, jadi lebih ngerti kebutuhan. Pola pikir yang seperti itu aku juga setuju banget sih, daripada tahu-tahu ngunjungin tanpa janji kan kasihan ibunya juga ya. Ya intensinya benar, betul kan? Intensi support aja cuman WA aja sebenarnya kan oke kan. Daripada harus datang, kita kan nggak perlu kadang sekarang gini, kalau yang ngunjungin ya waktu COVID udah beda case lah, cuman yang ngunjungin misal dalam 3 bulan itu ada 100 atau 200 orang, apa kamu bakal inget? Iya nggak? Itu kan sebenarnya kayak gitu kan. Ya gitu aja sih. Intermezzo aja. Terus kalau setelah itu kan Esther membesarkan anaknya. Anaknya sekarang berapa, Esther? Yang pertama putraku itu 6,5 tahun, yang kedua putriku umur 2 tahun. Lahir di sana semua? Enggak, yang kedua lahirnya di Batam. Lahirnya di Batam. Karena suamiku lagi studi di Bandung, dan di Bandung aku nggak ada kerabat yang dekat. Jadi akhirnya ke Batam. Iya, lahiran di Batam, terus setelah udah bisa terbang itu 6 minggu, 8 minggu ya. Tapi smooth ya di sana? Lebih smooth? Atau ada juga? Ada ya. Ada juga? Selalu ada kegelisahan. Jadi kalau dengan anak pertama, apakah aku cukup buat anakku gitu kan? Apakah ASIku bisa keluar gitu? Anak kedua mungkin lebih pede, ASIku pasti keluar. Tapi apakah aku cukup buat anak pertamaku? Karena kan anak pertamanya masih jarak 4 tahun ya. Padahal udah lumayan ya 4 tahun. Lumayan sebenarnya. Tapi aku ngerasa, wah dia udah nggak bisa deket sama aku. Dia harus banyak kutitipin. Pikirannya kayak gitu ya? Iya, dia cukup nggak ya mendapatkan kasih sayang dari tantenya atau? Waktu ke Batam dia ikut? Anakku yang pertama ikut kan? Kan cuma aku sama anakku yang pertama sama bayi dalam kandungan. Terus ikut di sana, pergumulannya apa tuh waktu lahiran anak kedua? Pergumulannya entah kenapa Tuhan buat menjadi mirip seperti waktu di Serukam. Padahal di kota ya. Padahal di kota? Di kota. Jadi waktu itu dokter-dokter kandungan di Indonesia lagi ada pertemuan di salah satu kota besar, dan sebagian besar dokter di Pulau Batam itu pada berangkat di tanggal tenggat aku harus lahir, karena harus kalau SC itu kan operasi ada tanggalnya kan, ditetapin tanggalnya supaya jangan sampai kelewatan gitu, dan dikontrol ulang. Kayak throwback ya rasanya. Iya, aku jadi kayak throwback karena ini di desa bisa dokternya cuman single fighter, ini di kota dokter yang jaga bisa juga cuman single fighter. Beliau sebenarnya ikut pergi juga ke acara itu, tapi dia bilang saya akan pulang lebih awal. Jadi cuman dia dokter yang available. Jadi kalau misalnya tiba-tiba nih amit-amit aku ada kasus emergensi sebelum tanggal aku, maka kemungkinan aku harus cari dokter yang paling junior yang jaga gawang. Karena biasanya di kota tertentu ketika ada pertemuan ilmiah nasional gitu, yang jaga gawang yang paling junior. Yang udah lebih senior bisa berangkat gitu. Wow. Kayaknya beda kota, tapi Tuhan kalau berkenan buat kasih hal yang sama bisa aja ya. Mau di mana aja, mau kapan aja kayaknya bisa sama ya. Untuk meyakinkan bahwa Tuhan tuh beserta gitu. Waktu itu mau lahiran di mana juga Tuhan sertain kok. Waktu itu doanya Esther gimana? Sama atau beda waktu itu? Kegelisahannya, keresahan waktu mau lahiran anak kedua. Keresahannya, Tuhan semoga aku bisa menikmati fasenya, walaupun aku tahu berat karena sendirian ya. Kalau anak pertama kan ada suami kan, ini kan suamiku nggak ada. Lagi di Bandung waktu Iya, kan studi kan, jadi dia cuman datang untuk jemput waktu itu. Jadi ya datang untuk nemenin aku lahiran. Yang which is hampir nggak datang karena tiba-tiba ada drama apalah gitu, yang ada urusan yang harus dihandle. Aku bilang ya udahlah, kalau emang nggak bisa aku di sini ada mamaku, dengan hati besar kan, ada mamaku, ada sambil nangis-nangis ada papaku. Tapi Tuhan buat semuanya mungkin sih. Dia flight, dan waktu itu ada direct flight Bandung Batam. Ya, setelah kami balik ke Bandung, direct flight dihapus. Nggak ada. Iya. Terus bandaranya ditutup, dipindah ke Kertajati. Ya sebenarnya waktu Tuhan tuh pasti paling cocok, paling pas buat kita lah ya. Walaupun kita nggak ngerti. Keren. Aduh, keren. Terus apa namanya, setelah itu setelah dari Batam tuh Esther tinggal di Bandung sampai sekarang ya kayaknya? Iya, jadi udah 4 tahun. Ada studi ya? Suamiku studi lanjut di sini. Studi di sini. Esther sendiri studi? Enggak, aku cuma nemenin suami sama nemenin anak selama di Bandung. Dan sebentar lagi akan kembali balik lagi ke Serukam. Wow. Itu apa namanya?
trigger-nya apa sih kok balik lagi ke Serukam? Karena memang kan suamiku utusan studi, jadi ada kontrak. Memang kontrak di Iya, Serukam itu. jadi kontrak balik ke sana. Terus ada pergumulan kah di sini sekarang? Dalam transisi menuju ke sana Ya. tentu ada ya, karena orang yang teman-teman yang tadinya udah di sana udah berubah gitu orang-orangnya kan, karena kan change pasti ya. People-nya turnover-nya udah lumayan. ganti-ganti ya. Kalaupun ada orang yang sama, musimnya sudah berbeda, sudah berkeluarga. Tadi kita sama-sama single, sekarang berkeluarga, sudah punya anak, pasti hobi yang bisa kita lakukan bersama udah berubah juga. Ya lebih concern lagi apakah anak-anakku bisa beradaptasi dengan baik atau enggak, karena secara suhu aja berbeda gitu. Suhunya di sana lebih gimana sih? Lebih panas, ya? 31, 32 Karena gitu dekat katanya siang. Khatulistiwa ya? Iya betul. Di dekat Pontianak juga. Tapi dari Pontianak berapa jam tuh masih? 6-8 jam. Oh masih jauh dari Pontianak. Iya. Ya tapi panas di hutan juga ya. Nah, untuk pendidikan anak-anak sendiri Esther, anak pertama dan anak kedua itu pendidikannya gimana tuh? Kalau anak pertama aku memang udah homeschoolingin dari umur 4 tahun, jadi Dari dari 4 tahun udah setara homeschooling. TK udah homeschool. Dengan basicnya yang Charlotte Mason ya, dengan itu infonya dari mana tuh waktu itu? Dulu pertama kali itu dari tetanggaku yang juga homeschool waktu di Serukam. Oh di Serukam homeschool. Di sana sebenarnya ada sekolah nggak sih? Ada sekolah yang di area tempat tinggal kami ada TK. Tapi waktu itu anakku belum umur TK, masih umur 2 tahun kan. Jadi pas udah mikir wah bakalan ke Bandung nih, apa TK nanti di Bandung gitu. Tapi kan COVID. Jadi wah Tuhan makin mengarahkan nih ke homeschool. Waktu kenalan sama tetanggaku yang mereka keluarga dokter juga, tapi mereka homeschoolingin anaknya. Karena kalau harus ke Singkawang, anak-anak harus bangun jam 5 pagi dan pulang jam 5 sore, udah kayak bapak mamanya pergi kerja. Aduh ya ampun, capek Bapak mamanya pergi kerja jam 8 baru berangkat. Maksudnya jam 8 udah di rumah sakit sih, cuman maksudnya jam setengah 8 gitu baru berangkat. Mereka harus dari jam 5 kan, jadi berat kan Iya buat berat lah, anak-anak. anak umur segitu udah SD, PP kayak orang kantor. Iya, jadi ya udah kita coba pertimbangkan dan doain, dan memang waktu masih single juga di gerejaku ada yang homeschool kan, jadi aku jadi udah ada tertarik. kisi-kisinya lah Iya, udah ada yang dilihat, oh homeschool kayak gitu kehidupannya anak-anaknya, oh normal-normal aja. Terus kan banyak bergaul sama misionaris yang teman-temannya papaku itu kan rata-rata homeschool kan anaknya. Mereka yang ikut misionaris itu ya homeschool semua rata-rata ya. Iya. Terus kalau misalnya kita lagi pergi berenang kemana gitu, terus ada anak-anak ngapain bawa buku di meja gitu lagi belajar. Oh nih anak homeschool, habis dia belajar dia berenang gitu. Oh seru juga gitu. Jadi ada excitement tersendiri yang sudah dapat kisi-kisi dari sejak single sih. Jadi aku memantapkan diri waktu dikenalin sama Charlotte Mason, disuruh baca buku-bukunya, terus nggak dibimbing gimana-gimana sih, cuman diajarin ini loh kalau homeschool kayak gini, kamu mau lihat, oke, kamu boleh datang ke rumah kami gitu. Welcome banget ya. Jadi aku lihat mereka gimana cara belajarnya, kakak beradik gitu kan, belajar, aku lihat oh kayak gitu, oke. Walaupun belum ada bayangan karena anakku masih 2 tahun kan. Iya, udahlah nggak apa-apa, lihat dulu gitu. Spoiler dulu ya. Iya. Terus didoakan, mulai baca volumenya, terus mainnya kan Instagram kan waktu itu, jadi oh ini homeschool, oh ya cari. Oh ada komunitasnya gitu. Jadi ikut komunitas online gitu. Ikut komunitas online. Lilies of the Valley namanya. Oh, ikut Lilies of the Valley. Sama kayak Iris sama Reska juga sama. Jadi kalau Esther sendiri waktu di Serukam kan juga kerja kan? Iya, nah, terus kerja tapi anak waktu itu udah start homeschool? Belum mulai, masih informal. Jadi masih informal. Kalau mulai homeschoolnya berarti fullnya mulai waktu di sini. Ketika di sini. Jadi waktu Esther udah SD. full time mom ya? Iya. Ntar kalau waktu ke Serukam lagi Esther kerja nggak tuh? Rencananya begitu, tapi aku mau lihat anak-anakku dulu. Mau batasin juga ya, maksudnya atur ya, bisa diatur lah di sini. Karena aku juga ngeliat ada beberapa figur teman-teman homeschooler yang di Lilies of the Valley itu kerja juga mereka, tapi mereka juga bisa homeschool anak. Dan bisa ya? Ya, jadi kan homeschool itu apa ya? Tools ya, cara kan. Kita punya tujuan pendidikan keluarga apa, kendaraannya kita mau pakai apa nih? Mau titipin ke sekolah formal atau kita mau pakai kita mau ajar sendiri, itu kan cara untuk yang penting tujuan pendidikannya nyampe nggak nih, kita pengen anak-anak jadi versi terbaik diri mereka gitu. Wah keren ya, saya juga berapa kali jadi kayaknya kayak ngobrol ketemunya homeschool mom mulu nih. Apakah harus homeschool juga kita lihat nanti. Ya pokoknya tanya Tuhan sih, karena kalau kita nggak tanya Tuhan, keputusan yang kita putuskan banyak kan
nggak ada damai sejahtera di situ, Betul. dan kayaknya nanti kalau udah salah kita jadi menyalahkan yang lain, kadang Iya. terus kayak menyesal dan sebagainya. Tapi kalau kita tanya ke Tuhan dan itu udah kayak Tuhan bilang fix gitu, berarti ya udah ada damai sejahtera di situ, Iya. walaupun nggak mudah ya. Oke. Terus kalau ini nanti berangkat kapan sih sebenarnya, Esther? Nanti sekitar September pertengahan gitu balik ke Udah siap? Siap nggak siap harus siap kan? Siap. Kayak waktu aku pertama kali mau ke Serukam itu, mobil yang aku tumpangi itu kan pakai travel gitu ya. Dan kebetulan aku penumpang terakhir, dia milih jalan lewat hutan. Aku merasa ini aku nggak kenal nih. Kalau aku diculik bisa-bisa aja, gelap. Berapa orang waktu itu? Cuman aku sama supirnya udah tinggal. Berdua doang? Iya. Wow. Dari Pontianaknya sih berdua atau bertiga ya. Kayaknya ada orang lain yang udah turun duluan. Nah pas waktu udah terakhir mau menuju ke Serukam itu, dilewatin hutan gelap itu cuman Pak supir sama aku. Aduh. Dan dia lewat jalan pintas. Yang kamu nggak tahu. Yang aku nggak tahu. Aku memang juga nggak tahu sih jalannya semua. Cuman maksudku kan pernah lah paling nggak. bukan jalan utama yang kayak ada aspalnya gitu. Jadi jalan tanah. Jalannya lumayan bumpy ya. Jadi kayak naik turun gitu. Dan tiba-tiba mobilnya ternyata stuck gitu. Itu slip. Bukan. Slip dan nggak bisa jalan maju atau mundur. Ternyata tanahnya tanah liat dan malam sebelumnya itu hujan deras. Wah ya tambah itu dong. Iya, padahal mobilnya lumayan agak gede ya, bukan mobil yang rendah kayak sedan gitu, mobil agak gede. Tapi dia nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Kalau dia maju paksa maju pasti masuk ke jurang. Iya, jadi kayak ada. Memang jalannya lagi itu banget. Jalan tanah kan, jalan tanah. Jadi pinggirannya pohon-pohon. Dan itu totally bener-bener literally di tengah hutan. Iya, di tengah hutan gelap, nggak ada cahaya apapun gitu. Cuman kalau buka jendela lihat bintang gitu. Aduh, terus jadi gimana tuh? Itu si Pak supirnya coba nyalain lampu, mungkin kayak kasih kode gitu kan. Ngedim Karena gitu. ngedim. Beberapa ada motor lewat. Akhirnya untung ada satu motor yang berhenti nanyain kan dalam bahasa daerah gitu. Kenapa gitu. Terus dikasih tahu ini mobilnya stuck, boleh minta tolong nggak gitu. Oh ya bentar ya katanya. Terus dia turun ke bawah manggil beberapa bapak-bapak lain. Padahal itu udah mau jam 8:30 malam, kayak pokoknya udah gelap gitu. Baru mereka datang bantu untuk dorong mobilnya. Jadi nggak masuk ke arah jurang tapi balik ke ini. Aku di dalam udah berdoa, aku Tuhan kalau aku diculik bisa-bisa aja. Terus kalau mobil ini masuk ke jurang juga bisa karena aku nggak kelihatan apa-apa juga di sini dan nggak ada sinyal. Jadi aku nggak bisa bilang siapa-siapa gitu. Kalaupun mungkin nanti suatu hari aku ditemukan dan cuma tinggal handphone itu ya percakapan terakhir dengan orang tua aku udah turun dari pesawat gitu lagi menuju Serukam. Jadi dan jalannya aman, dia cukup ngebut. Kita sampai Serukam sebelum bener-bener jam 12 malam. Aku disambut sama temanku dan aku bilang kayak wow. Puji Tuhan. Itu pengalaman yang aku nggak bisa katakan dengan kata-kata dan nggak pernah ada dalam bayanganku dan tidak ingin aku ulang juga. Mungkin kalaupun diulang jangan sendirian gitu. Iyalah, tambah deg-degan apa nggak kenal juga kan serem juga kan. Tapi sebenarnya Tuhan bicara di hatiku, kamu tuh nggak sendirian. Dia ingetin aku sama Mazmur 23 gitu. Aku diingetin, oh ya Tuhan adalah gembalaku. Walaupun aku dalam lembah kekelaman, dalam bayang maut, dia tetap bersamaku. Oke. Jadi aku punya pengalaman yang siap nggak siap, mau kemanapun, entah itu ke desa ataupun ke kota, Tuhan sertai gitu. Wah keren banget sih. Aduh. Jalan aja. Ya dalam lembah kekelaman di jurang itu kan. Iya. Kenapa? Oh iya. Tadi kayaknya juga off the record juga Esther sempat ngobrol tentang dikuatkan oleh lagunya Bapak Pendeta Stephen Tong ya. Iya. Itu judul lagunya apa tuh? Judulnya Kemana Saja. Kemana Saja. Iya, dia ciptain tahun 1977. Wow, udah lama banget ya. Iya, KPRI 143. Liriknya tuh kayak gini, kemana saja ku telah sedia, pimpinan Tuhan tak pernah bersalah. Tolongku Tuhan memikul salibmu, Tuhan pimpinanmu sempurna. Dalam kota besar atau dalam rimba, jiwa sama berharga di matamu. Kemana saja ku telah sedia, ku mau cinta yang dicintahu. Wow. Jadi kemana saja sebenarnya kita bisa bermisi. Tuhan taruh orang-orang yang seperti apa yang Tuhan mau kita layani gitu. Entah itu di kota ataupun di rimba. Tuhan tetap beserta. Walaupun rasanya kita tetap deg-degan ya. Iya. Ya kayaknya kalau ikut Tuhan semua juga kayaknya nggak terang, cuman mantep aja ya jalannya. Kayak digandeng walaupun gelap, kadang nggak kelihatan, tapi kalau kita pegang tangannya Tuhan ya jalannya bisa
nggak mulus juga sih. Hmm. Cuman pasti gitu loh, mantep, damai Iya, sejahtera lah pasti Hmm. berujung di situ. Terus Esther tuh ada nggak sih kayak kok Mazmur, rema yang dihidupi dalam hidup sampai sekarang? Ya pasti ada, kalau maksudnya tiap tiap Firman. tiap peristiwa dalam Hmm. hidup pasti remanya pasti beda-beda. Cuman Hmm. pasti ada satu rema yang ini yang peganganku beneran, ada nggak sih? Kalau satu ya mungkin ada beberapa, Iya tapi banyak, yang nggak apa-apa, nggak apa-apa. berkesan tuh salah satunya di Kolose 3:23. Apapun juga yang kau perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia gitu. Iya. Karena di ayat 24-nya disebutin kamu adalah hamba, Kristus adalah tuannya. Ya. Jadi entah aku sekarang musimnya lagi jadi full time mom atau aku nanti jadi secara waktuku berkurang dengan anak-anak, apa yang aku lakukan buat Tuhan. Apakah aku lagi praktek atau enggak gitu, apa yang aku lakukan buat Tuhan. Apa yang ketika aku melayani suami, itu aku lakukan buat Tuhan gitu. Wow. Karena Kristus adalah tuannya dan aku hambanya. Gitu. Keren banget. Ya, susah tapi dilakukan ya. Iya, susah. Karena itu juga manusia pasti ada pergumulan di tiap hidupnya, ada masanya, ada musimnya juga. Betul. Tapi kalau kamu melakukannya untuk Tuhan, yang pasti kamu nggak akan menuai kekecewaan. Iya. Karena kalau kita melakukannya untuk validasi manusia, pasti menuainya kekecewaan, penyesalan dan sebagainya. Kalau untuk Tuhan kayaknya nggak ada deh itu. Gitu aja. Iya. Mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman atau teman-teman di sini yang mungkin juga sedang melakukan misi atau panggilan dari Tuhan untuk kita. Gimana, Esther? Ada pesan nggak? Cuma ada 4 huruf yang kalau dibalik tetap sama. T-A-A-T, taat. Oh. Itu aja. T-A-A-T, singkat banget ya pesannya. Iya, karena itu personal kan, kayak Tuhan manggil aku di sini, oke, udah cek di Alkitab, udah cek sama komunitas rohani, kakak rohani, keluarga. Ngomongnya bisa beda, ngomongnya bisa sama, tapi kalau kita nggak taat, kita juga nggak akan jalan sih. Singkat, padat, jelas, tapi taat. Oke, itu aja. Thank you banget, Esther. Mungkin Esther ada yang biasa blog atau Instagram sering sharing-sharing, kan sering blogging ya. Bisa alamatnya apa? Blognya Esther atau Instagramnya juga? Ya, Instagram aku di @tera. Kalau blog aku di situ biasa aku sering share narasi aku kalau baca buku gitu atau kehidupan sehari-hari. Itu di www.terah.wordpress.com. terah.wordpress.com. Oke, gitu aja. Teman-teman, buat yang udah nonton ini makasih. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen-komen, juga share video ini. Apalagi kalau kamu kenal dengan Esther, gitu aja. Thank you.